Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Maria Oktasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial kelas R2F, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Isminul Izzah dengan NPM 2022 015 015 12 bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Yusuf Ardamar dengan NPM 2022 015 015 09, lalu ada Eka Priyanti Yunanda dengan NPM 2022 015 015 52, lalu yang terakhir ada Rizky Putri Askia dengan NPM 2022 015 015 73. Pertama, pengertian prasangka sosial. Menurut para ahli, yaitu Abu Ahmadi, menerangkan bahwa prasangka adalah suatu sikap yang terlampau tergesa-gesa. Menurut Syarif dan Alex Sobur, prasangka itu adalah suatu istilah yang menunjuk pada sikap yang tidak menyenangkan atau unfavorable attitude. Sedangkan menurut Harding dan kawan-kawan, prasangka itu adalah sikap yang tidak toleran, tidak fair, dan tidak favorable terhadap sekelompok orang. Jadi, prasangka sosial itu merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan, ras, atau kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang-orang yang berprasangka. Stereotip adalah persepsi atau keyakinan yang umumnya dibentuk oleh masyarakat terhadap suatu kelompok sosial tertentu, seperti jenis kelamin, ras, agama, atau golongan sosial. Stereotip dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, media massa, dan lingkungan sosial. Diskriminasi adalah suatu tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh suatu golongan mayoritas ke golongan minoritas. Sumber prasangka menurut Abu Ahmadi dalam bukunya tahun 2010 dibagi menjadi 5, yaitu 1. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam, karena dalam berusaha terkadang seseorang mengalami kegagalan dan kejenuhan. Penyebab kegagalan itu sendiri terkadang tidak dicari pada dirinya sendiri, melainkan mencari pada orang lain. 2. Orang berprasangka karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya dan kelompoknya. 3. Prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan tersebut menimbulkan superior. Perbedaan ini meliputi fisik atau biologis, ras, lingkungan geografis, kekayaan, strata sosial, agama, dan norma sosial. Yang keempat, prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Kelima, prasangka timbul karena adanya suatu anggapan yang menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Sebab-sebab terjadinya prasangka. Yang pertama itu ada Alport 1954 dan Touchwell dalam Turner dan Giles 1985 memandang munculnya prasangka karena adanya proses kategorisasi dalam individu. Yang kedua ada menurut Ardono, individual yang memiliki prasangka yang tinggi biasanya memiliki kepribadian otoriterisme. Yang ketiga, ada faktor lain berperan dalam terjadinya prasangka adalah hasil proses belajar. Ciri-ciri orang berprasangka. Ciri-ciri orang berprasangka dapat dilihat dari individual untuk membuat kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kita, in-group, dan kelompok mereka, out-group. Ciri-ciri prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group. Yang pertama, ada proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Yang kedua ada kompetensi sosial. Yang ketiga ada penilaian ekstrem terhadap anggota kelompok lain. Yang keempat ada pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Yang kelima ada perasaan frustasi yang karena ada agresi antar kelompok lain. Dan yang terakhir ada dogmatisme. Upaya mengurangi prasangka sosial melalui pendidikan awal terhadap anak-anak dalam keluarga dan sekolah oleh orang tua dan gurunya. Sosialisasi yang menggunakan alat-alat komunikasi massa. Interaksi antar golongan yang cukup intensif, mampu sekali melenyapkan stereotip dan prasangka sosial antar golongan itu. Usaha preventif dan usaha kuratif. Baik, kita sudah berada di akhir presentasi dan bagian kesimpulan. Jadi
Prasangka sosial itu bagaimana cara individu atau kelompok dalam menilai sikap yang tingkah laku individu lainnya bertolak belakang dengan ras, agama, dan golongan orang yang berprasangka itu. Kita hendaknya sebagai manusia mengelola prasangka kita dengan baik agar kita tidak mudah menilai seseorang dari penampilan dan tingkah lakunya saja. Terlebih lagi, bagi kami calon guru, bimbingan sangatlah penting untuk selalu menghindari prasangka agar dapat membantu murid dan mengentaskan masalahnya dengan baik tanpa adanya diskriminasi dalam suatu proses saat counseling. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan terlalu kejar dunia, hidup ini bersantai saja. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan sekarang juga. Melihat adik duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian presentasi dari kami, kini kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.